Hadirin rahimakumullah. Ketika segala sesuatu yang kita niatkan itu sesuatu yang kita kerjakan benar-benar Allah ini, maka yang harus kita luruskan, yang harus kita kuatkan itu adalah niat kita. Makanya ketika kita setiap awal kajian kita sudah niatkan nawaitu al-i'tikaf, niat kita beriktikaf. Ibu duduk di masjid 1 jam, 2 jam, kalau kita tidak niat i'tikaf itu belum bernilai ibadah seutuhnya. Walaupun ada nilai ibadah tetapi berbeda. Ya, ketika kita niatkan dengan i'tikaf, kita paham atau tidak yang kita pelajari, kita ngantuk ataupun tidak, atau kita mungkin tidak paham atau mungkin saya menantang aja. Tapi kalau dengan niat i'tikaf, insya Allah di sini ada nilai yang khusus untuk kita semua. Ya, maka niat itu adalah yang paling utama dan paling mendasar bagi kita semua. Maka ketika kita mau mengerjakan sesuatu apapun, kalau kita sudah niatnya lurus, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita kerjakan tidak semata-mata hanya ingin dengan nafsu saja. Ya, berbeda Bu. Kalau kita keinginan dengan nafsu atau dengan dasar dengan lillah, itu akan berbeda. Contoh, ibu makan enak, ya, ibu makan enak karena dengan nafsu atau dengan karena ibadah, itu akan beda rasa. Ya, ibu makan enak banget, habis makan enak, ketika terdengar azan langsung sholat atau memang rebahan dulu? Ya, ketika makan sudah selesai, udah nikmat banget ya. Karena saking nikmatnya kita, karena nikmat karena nafsu yang ada kita kerjakan biasanya rebahan dulu. Ya, Allah juga tahu saya baru pulang pengajian, habis ini makan lapar enak, nanti duduk sholat. Tapi kalau kita niatnya, niat makan kita karena ingin kuat ibadah, terdengar azan kita sudah gelisah. Betul tidak? Ya. Nah ini bedanya. Kalau kita makannya karena memang niatnya ibadah, untuk semangat bisa kita terus beribadah kepada Allah, maka saat Allah panggil di sana tidak akan Allah juga paham. Justru takut kita mengecewakan Allah, takut diri kita, khawatir Allah nggak sayang sama kita. Yang kita khawatirkan bukan ingin dimengerti, tetapi justru kita yang harus senantiasa mengerti atas kebaikan Allah. Ya, contoh lagi, ibu, bentar. Ibu kalau ada orang yang baik, ya, orang yang baik ngasih terus sama ibu, ya, ngasih terus sama ibu. Dengan orang yang ngasihnya jarang, ya, dengan orang yang ngasihnya jarang, biasanya ibu barang-barang yang dikasih dengan yang jarang, dengan yang sering, kira-kira ingatan yang mana? Yakin yang sering? Yakin Bu, yang sering harus jadi berubah tuh. Jawab. Ya, ada teman ngasihnya mungkin bisa setahun 2 kali atau mungkin setahun sekali. Tetapi ada teman yang ngasihnya sering, hampir tiap bulan ngasih sama ibu. Kira-kira barang yang dikasihnya itu yang ingatnya, ya, biasanya kan kita yang jarang. Ya, kenapa? Karena kalau yang sering saking banyaknya kita terkadang lupa. Begitupun saat kita kepada Allah, Allah tuh saking banyaknya memberikan nikmat kepada kita, nikmat nafas, nikmat melihat, nikmat melangkah, nikmat bergerak, itu tanpa batas. Tapi saat ibu sakit sedikit, langsung tiba-tiba, ya Allah, kenapa kok gak sembuh-sembuh? Baru sekali, baru sehari, baru 2 hari, iya gak Bu?
Ya, tapi saat ada manusia yang ngasih duit sama ibu transfer 100 juta, itu ibu akan ingat terus. Ada yang gitu. Ya, nah terkadang justru ya ini kita harus dibalik, Bu, apalagi sama Allah. Ya, orang nggak ada yang transfer 100 juta katanya. Ibu-ibu langsung ya, terkadang kan kita sering terbalik. Saat manusia memberikan kebaikan, kayaknya kita ingat aja. Tapi saat Allah memberikan banyak kebaikan, terkadang kita dengan kebaikan itu malah merasa, oh Allah maha baik, oh Allah mau mengerti, Allah mau baikin, memanfaatkan kebaikan. Justru bukan kita memanfaatkan kebaikan itu, justru kita harus merasa bahwa Allah baik, kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Nah ya, jadi ini terkadang sedikit-sedikit yang harus kita luruskan, ya. Saat Allah sebegitu baiknya sama kita, saat usia yang Allah berikan kepada kita, saat nafas yang Allah masih berikan kepada kita, inilah Allah menginginkan kita ibadah dengan nikmat, dengan sehat tuh biar kita nikmat ibadahnya. Nah kalau sudah sakit mabuk, udah mulai sakit lututnya, sudah mulai sakit lutut, bangun dari ruku, bangun dari duduk aja itu masya Allah, ya kan? Gue duduk lama, masya Allah. Tapi saat justru kenikmatan yang Allah berikan dengan sehat ini bukan menjadikan kita terasa, ya. Kemarin karena mungkin aktivitas saat duduk itu karena mungkin ya, karena tadi saking itu duduk begini aja, masya Allah perjuangan banget dia bisa duduk seperti ini. Tapi karena kita niat, ya Allah banyak nih memberikan sehat sama saya. Saat sakit ini mudah-mudahan Allah gugurkan dari kaki ini, mudah-mudahan Allah gugurkan terus seperti itu. Gak terasa tuh sakit, gak akan ngeluh tuh sakit, ya masya Allah. Ya, maka ketika diri kita di sini pun, ya kita saat ada rasa sakit, saat ada rasa tidak nyaman, ya justru inilah cara Allah sedang ingin kita semakin dekat dengan Allah. Saya sampai kata kakak-kakak yang datang ke rumah, kata kayaknya nggak jetek, masih sehat aja deh. Sebetulnya makan bukan untuk kita diperlihatkan, ya. Saat sakit itu bukan kita untuk diperlihatkan, tetapi justru saat disitulah kita merintih sama Allah. Ya Allah, terima kasih saya sakit. Rasul mah sudah lebih dari sakit saat dakwah. Bu, masya Allah ketika lihat perjalanan di Taif, saat ketika melihat perjalanan di Taif itu Rasulullah masya Allah, perjalanan gunung yang begitu terjal, luar biasa, Bu. Ibu kalau mendaki zaman sekarang, anak-anak yang senang mendaki gunung itu mah nggak ada apa-apa. Teduh kalau di Indonesia mah ya, gunung apa sih yang paling tinggi di Indonesia, Bu? Ya, itu mah teduh, enak. Ini mah belum bebatuan, masya Allah. Saat Rasulullah pun niatnya dakwah bukan untuk senang-senang. Kan kalau anak-anak sekarang, Bu, mendaki gunung untuk apa? Oh, saya hobi, saya sudah bisa menaklukkan gunung ini, ya. Ini Rasulullah ada tujuannya. Saat Rasulullah di situ mendaki gunung Taif di sini, ya. Ketika di sanalah Rasul niat untuk dakwah. Sampai di puncak, apa yang terjadi? Bu, kita di sini datang ke musola Al-Isti'anah. Al-Isti'anah itu pertolongan, ya. Ini di sini kita disuguhin air, ada kipas angin, ya Bu. Belum nanti tuh di luar sudah ada, ya kan? Ini Rasul datang sampai dengan muncak ke atasnya, disambut dengan lemparan batu dan kotoran.
Sampai-sampai Masya Allah Bu, kalau seandainya Rasulullah di sana mengeluh ibaratnya ya, wah malaikat Jibril pun sudah ibaratnya sudah bergerak ya. Tetapi Masya Allah Rasulullah sebegitu perjuangan untuk siapa? Untuk kita sekarang Bu, untuk kita. Masya Allah Rasulullah dakwah sebegitu luar biasa ya, kita tinggal menikmatinya, cari ilmu dengan nyaman, dengan aman, tenang. Rasulullah Masya Allah menyampaikan kepada kita ilmu untuk kita, dakwah sampai kepada kita. Walaupun Rasulullah tidak pernah ke Cilengsi, walaupun Rasulullah tidak pernah ke Indonesia, tapi sampai risalahnya kepada kita semua. Maka kita semuanya berikhtiar bagaimana saat ketika diri kita menerima kesulitan, saat menerima kita ketidaknyamanan. Rasulullah mah sudah lebih dari itu. Rasulullah mah sudah lebih sakit. Saat kita sedih, Rasulullah lebih sedih. Coba bayangin, Rasulullah punya anak ya, sebelum beliau wafat sudah menguburkan 6 putranya. Menguburkan Bu dengan sendirinya. Apa nggak sedih? Istrinya meninggal, kakeknya meninggal, ibunya apalagi dan lain sebagainya. Jadi saat kita sedih Bu ya Bapak, saat kita sedih belum ada apa-apanya, maka kita merasa sedih. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah sama dengan Rasulullah ada rasa sedih ini ya. Tanamkan dalam hati kita seberapa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Saat kita ada yang mengecewakan sama kita, terima kasih ya Allah, Rasulullah lebih sakit, lebih pedih, lebih dikecewakan ya Bu. Jadi kita jangan sedih, jangan update status, gak bakal selesai masalahnya. Kenapa? Berbahagialah, Rasul kita sudah sama dengan kita ya. Maka kita mudah-mudahan ya, ada rasa sedih, ada rasa sakit, ada rasa apapun, alhamdulillah ya Allah, kita disamakan dengan Rasul. Mudah-mudahan kita pun bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan hanya sebatas cinta di lisan saja, bukan hanya sebatas cinta kita dalam ucapan saja, tetapi dalam hati kita pun rasakan bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saat kita merasakan cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti insya Allah Allah akan bersamakan kita dengan Rasulullah di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita masalah kecewa, sedih, Rasul sudah lebih sedih Bu. Masalah kecewa, Rasulullah sudah lebih kecewanya dibandingkan kita. Kita makmur, nggak ada apa-apa ya. Tinggal apa? Mensyukurinya. Syukuri apa ada, jalani hidup kita ya kan, dan seterusnya ya. Di sini kita bersyukur, segala sesuatu syukuri, bersyukur. Insya Allah kita niatkan bahwa kita ingin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika Masya Allah lihat ketika sa'i ya, saat sa'i saja. Siapa yang sa'i syariat? Sayyidah Hajar kan? Sayyidah Hajar baru melahirkan. Saat baru melahirkan, beliau diasingkan dengan putranya tanpa dibekali. Kalau ibu-ibu diasingkan sama suaminya, suaminya berangkat kerja, ibu ditinggalin apa Bu? Ditinggalin bekalnya. Kalau nggak tinggalin bekal, ditinggalin ATM-nya. Benar ya Bu? Oh, saya mah nggak ditinggalin apa-apa, tapi ATM-nya diisi. Sayyidah Hajar, beliau nggak ada apa-apa, bahkan jangankan makanan, untuk minum saja tidak ada. Nah kita Bu sekarang enak,
Sayyidah Hajar baru melahirkan, sudah diasingkan, untuk cari minum saja susah, Masya Allah. Sekarang mah enak, Sai, dari sofa Marwah enak, adem. Kebayang saya menangisnya di situ. Ya Allah, ya Rabb, sebegitu panasnya baru lahiran Bu. Kalau kita mau udah cerita kali guling-guling ya, ini mau masih lari sampai berapa kali? 7 kali. Kita kalau belum berusaha sampai dengan 7 kali jangan menyerah. Ya, pembelajarannya bagi kita. Belum sampai 7 kali kita jangan menyerah. Kenapa? Sudah dicontohkan oleh Sayyidah Hajar. Ternyata Allah akan berikan zam-zam di sana, air yang tanpa terputus. Siapa? Padahal ada di situ-situ juga. Ikhtiarnya Sayyidah Hajar. Nah, maka kita Bu, jangan menyerah. Aduh, udah sakit ini, obat itu, baru obat 2 kali, ganti dokter 2 kali nggak sembuh-sembuh. Aduh, udah ngeluh. Ya, Ibu ya, sakit hati ini gitu udah ngeluh ya. Insya Allah ya. Tadi Rasulullah, Sayyidah Hajar dan contoh-contoh yang lain. Maka banyak yang contoh bagi kita. Jangan lihat enaknya saja Bu. Jangan lihat artis-artis kebanyakan yang enak. Itu mah hanya apa ya namanya, kamuflase saja. Sok yang diposting dah. Jangankan artis-artis, dah yang teman-teman kita aja diposting apa? Yang enak-enak doang kan? Ya, yang diposting ya, apalagi artis-artis segala macamnya. Itu mah hanya yang enak-enak. Semuanya manusia mengalami kesedihan. Semuanya manusia mengalami kebahagiaan. Sedih, bahagia, sedih, bahagia, terus seperti tergantung kita yang menjalani. Maka diri kita yang perlu kita contohkan, yang perlu kita tanamkan, bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain. Gak usah lihat yang lain. Ya, bagaimana sejarah Rasulullah perjuangannya sampai kita bisa ingin bahagia sampai dengan akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, jadi yang paling utama kita luruskan niatnya, luruskan hati kita agar apa yang kita lakukan mudah-mudahan mendatangkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang paling utama, saat Ibu doa kita yang diijabah, saat kita keinginan kita diijabah oleh Allah, jangan merasa bahagia dulu. Kenapa? Ada sesuatu yang Allah izinkan tapi Allah tidak ridho. Ada Allah yang tidak izinkan tetapi Allah ridho. Ada juga yang Allah izinkan dan Allah ridho. Jadi kalau kita dikabulkan doanya sama Allah, jangan terlalu bahagia dulu. Kenapa? Kita berada di mana? Saat doa kita tidak diijabah, kita ada di mana posisinya? Doa yang tidak Allah tidak izinkan tetapi Allah ridho, atau memang yang Allah izinkan tetapi Allah tidak ridho? Mendingan yang mana Bu? Mending yang Allah izinkan dan Allah ridho. Ya, jadi saat ya kami pun kemarin seperti saat kita yang kita minta memang ya Allah saat Engkau izinkan ini mudah-mudahan Engkau ridho. Ya, jadi saat kita mintanya begitu Allah izinkan tuh biar Allah ridho. Bukan saat kita wah doa saya diijabah nih Allah sayang nih. Belum. Kenapa? Setan pun berdoa Allah ijabah. Ya, saat setan meminta ya kepada Allah, ya Allah karena Engkau sudah sudah Engkau kutuk ibaratnya ya, karena aku ini sudah dikutuk oleh-Mu ya Allah dan aku sudah dikeluarkan dari neraka, izinkan saya untuk menggoda manusia keturunan Adam sampai dengan hatta yaumul qiyamah. Kata Allah silahkan. Doa dijawab. Jadi kita jangan berbahagia saat dijawab. Ya, yang paling utama adalah kita minta ijabahnya Allah.